Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan Muhammad Rafiq, BP 1710543014, Putri Aisyah, BP 1810542016, dan Agus Miawi Kerahayu, BP 1810543004. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang pajak atas kekayaan, properti, dan estates. Baik, langsung saja kita ke materinya. Saya Agus Miawi Kerhayu akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu dasar pajak kekayaan yang komprehensif. Kekayaan adalah nilai pasar dari akumulasi aset suatu negara. Orang dapat memperoleh kekayaan melalui tabungan atau warisan dari orang tua. Pajak kekayaan memiliki sejarah panjang pemanfaatan oleh otoritas yang mengatur, di antaranya yang pertama yaitu pajak properti umum digunakan di Inggris selama periode abad pertengahan untuk membiayai perang salib. 2. Pajak pertama kali muncul sebagai pungutan per unit atas tanah saja. Akhirnya, ketika masyarakat mencapai kematangan ekonomi dan kekayaan mengambil bentuk baru dan heterogen, pajak properti umum menjadi sulit untuk dikelola secara efektif. Pada dasarnya, ini menjadi pajak atas real estate. Banyak yang berpendapat bahwa kekayaan perlu dikenakan pajak selain pendapatan dan konsumsi untuk mencapai struktur pajak yang adil. Selanjutnya yaitu tentang mengukur kekayaan. Kekayaan dapat diukur dengan menentukan nilai bersih dari aset keuangan, aset modal, dan tanah yang dimiliki oleh warga suatu negara. Untuk menentukan dasar kekayaan, semua bentuk kekayaan yang dimiliki wajib pajak harus dicantumkan dan nilainya harus dinilai. Ada dua pendekatan untuk mencapai kekayaan wajib pajak. Yang pertama, mempertimbangkan aset bersih rumah tangga, dan yang kedua mempertimbangkan aset bersih orang dan perusahaan. Menggunakan pendekatan yang pertama, kekayaan total dianggap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, semua properti real dimiliki oleh rumah tangga. 2. Semua properti harta benda pribadi berwujud rumah tangga, milik rumah tangga. 3. Semua properti pribadi tak berwujud yang dimiliki oleh rumah tangga. Menggunakan pendekatan kedua mencakup aset perusahaan tetapi termasuk properti tak terwujud yang memiliki klaim atas aset perusahaan tersebut. Pendekatan ini tidak mengenakan pajak atas saham perusahaan berganda atas aset perusahaan. Selanjutnya yaitu penilaian nilai properti. Penilaian adalah penilaian kekayaan kena pajak oleh otoritas pemerintah. Dalam properti pajak umum, penilai memperkirakan nilai real estate dan properti pribadi yang dapat dipindahkan. Jika penilai harus cukup akurat dan adil, nilai aset properti harus mendekati nilai pasar. Salah satu metode yang disarankan oleh ekonomi untuk menilai real estate adalah dengan mencoba menentukan nilai kapitalisasi dari aset tersebut. Penilaian biasanya menyimpan catatan properti baru di suatu daerah. Mereka juga harus mengetahui tren pertumbuhan di daerah tersebut untuk memprediksi kemungkinan perubahan nilai properti dari waktu ke waktu. Properti harus dinilai kembali untuk mencerminkan nilai pasar yang berubah. Selanjutnya yaitu tentang pajak kekayaan komprehensif. Pajak kekayaan komprehensif adalah salah satu yang akan dikenakan pada suatu bentuk modal dan tanah dengan tarif tetap. Karena modal dan tanah memiliki aset yang menghasilkan aliran jasa produktif dari waktu ke waktu. Pajak kekayaan umum dapat dianggap dikenakan pada nilai sekarang yang didiskontokan dari tanah dan jasa modal dari waktu ke waktu. Rumus dari kekayaan komprehensif dapat dilihat di PPT, yaitu W sama dengan pajak kekayaan secara langsung mengurangi pengembalian tabungan atau kepemilikan tanah dan akumulasi modal. Ini memiliki efek mengurangi pendapatan bunga dari simpanan
terakumulasi tidak peduli pada bentuk simpanan seperti tanah, peralatan modal, dan aset keuangan. Selanjutnya yaitu dampak pajak kekayaan komprehensif saat persediaan tabungan sangat inelastis. Pada gambar 17.1 ini, dengan asumsi persediaan tabungan tidak elastis sempurna, pajak kekayaan umum mengurangi pengembalian tahunan ke tabungan dengan penuh pajak sebagai persentasi dari pengembalian tahunan dolar ke tabungan, yaitu dengan simbol TWW/RI. Meskipun tabungan tahun tidak berubah, pajak tersebut mengakibatkan beban berlebih karena menimbulkan efek substitusi yang diimbangi dengan efek pendapatan yang sama dan berlawanan. Dampak pajak adalah untuk mengurangi pengembalian tahunan ke tabungan dan investasi. Karena persediaan tabungan sangat tidak elastis dalam hal ini, pengembalian turun dengan persentasi penuh setara dengan rasio pembayaran pajak kekayaan tahunan terhadap pengembalian tahunan terhadap tabungan dolar, yaitu dapat dilihat sesuai PPT. Selanjutnya, dampak pajak ketika penawaran tabungan responsif, yaitu sesuai dengan gambar yang tertera, yaitu gambar 17.2, yaitu pajak menggeser kurva permintaan investasi ke bawah dari DRG ke RN yang sama dengan RG. Karena persediaan tabungan dianggap tidak sepenuhnya inelastis, jumlah dana yang disediakan untuk investasi turun dari Q1 ke Q2. Pengembalian kotor atas investasi ini meningkat dari R-G ke R-G1. Kenaikan tingkat bunga pasar yang disebabkan oleh pajak pengalihan beban kepada orang lain selain penabung. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa dan menggeser pajak ke konsumen. Pengurangan investasi tahunan disebabkan oleh pajak pada akhirnya akan menurunkan rasio modal tenaga kerja dalam produksi, sehingga menurunkan produktivitas pekerja dalam jangka panjang. Akhirnya, efek substitusi dari penurunan laba bersih atas tabungan yang disebabkan pajak lebih besar daripada ketika persediaan tabungan tidak elastis sempurna. Akibatnya, ketika persediaan tabungan responsif, terjadinya perubahan pengembalian beban pajak yang berlebih juga akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, ketika elastisitas persediaan simpanan melebihi nol, pemilik modal berhasil mengalihkan sebagian dari beban pajak kepada orang lain karena biaya modal sebagai input meningkat. Dampak prakteknya, pajak kekayaan mungkin tidak sepenuhnya umum karena kesulitan administrasi yang dihadapi dalam mengukur dan menilai semua bentuk kekayaan. Pajak properti selektif. Kebanyakan pajak properti adalah pajak selektif dalam arti bahwa pajak tersebut hanya dikenakan pada bentuk kekayaan tertentu. Pajak properti memberikan insentif untuk menggantikan input relatif dengan properti real. Di negara bagian di mana properti pribadi tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada properti nyata, pajak hal-hal lain yang dianggap sama dapat memengaruhi pilihan antara konsumsi properti nyata. Pajak properti dapat menjadi faktor penentu lokasi suatu industri. Masyarakat dengan tarif pajak properti yang rendah mungkin kekurangan layanan publik esensial atau memiliki layanan publik berkualitas rendah untuk dimanfaatkan oleh industri. Akibatnya, pajak kekayaan selektif seperti yang terutama memengaruhi properti yang dimiliki dalam bentuk real estate dapat dipandang sebagai pajak diskriminatif atas pendapatan investasi dari aset kena pajak. Pajak properti lokal atas real estate. Pertimbangkan kasus yang paling mencerminkan penggunaan aktual pajak properti di Amerika Serikat.
pajak yang dikelola secara lokal atas real estate dengan tarif pajak yang dipilih secara kolektif oleh warga negara dari setiap otoritas yang mengatur setempat. Tarif rata-rata pajak properti mencerminkan porsi pajak properti yang umum di semua yurisdiksi. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari dengan mengubah yurisdiksi tempat investasi dilakukan. Pajak properti menilai perbedaan adalah perbedaan di atas atau di bawah rata-rata nasional tingkat pajak properti. Perbedaan tarif pajak di atas atau di bawah tarif rata-rata perpajakan di antara yurisdiksi dapat dihindari. Namun, dengan realokasi investasi dari yurisdiksi pajak tinggi ke rendah, perbedaan pajak positif di mana pajak properti melebihi rata-rata nasional akan terjadi pengurangan investasi tahunan. Perbedaan tarif pajak properti ditransfer ke pekerja dan tuan rumah lokal melalui perubahan harga input yang disebabkan oleh migrasi modal. Rekapitulasi. Dampak pajak properti lokal seperti yang digunakan di Amerika Serikat bersifat ganda. Pertama, pajak rata-rata yang umum untuk semua yurisdiksi berfungsi untuk mengurangi pengembalian ke semua aset modal, termasuk tanah, sebagai akibat dari pasar jangka panjang. Kedua, perbedaan pajak antara di masyarakat memicu pergerakan investasi daerah. Dari sudut pandang daerah-daerah tertentu, kenaikan tarif pajak seperti kemungkinan besar akan berubah sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang-barang yang diproduksi secara lokal atau penurunan pendapatan bagi pemilik tanah dan tenaga kerja di masyarakat. Tergantung pada luasnya dari pengurangan investasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak. Permodalan pajak. Kapitalisasi pajak adalah penurunan nilai aset kena pajak sama dengan nilai sekarang dari kewajiban pajak masa depan pemiliknya. Proses kapitalisasi pajak dapat diilustrasikan secara aljabar. Nilai sekarang dari setiap aset modal bergantung pada 1. Pengembalian dolar tahunan yang diperoleh dengan memegang aset tersebut, 2. Umur aset, dan 3. Tingkat diskon untuk perekonomian. Jadi, nilai aset modal yang menghasilkan pengembalian tahunan dolar Y di setiap tahun dapat dinyatakan pada gambar di bawah ini. Lanjutannya, di mana V adalah nilai pasar aset, N adalah jumlah tahun aset akan bertahan, dan R adalah tingkat diskonto, seperti gambar di bawah ini. Persamaan di atas adalah rumus untuk kapitalisasi penuh pajak atas aset umur tak terbatas. Perkapalan dan elastisitas penawaran aktiva kena pajak. Kapitalisasi pen ini terjadi hanya jika pemilik aset kena pajak tidak dapat menyesuaikan kuantitas yang ditawarkan sebagai tanggapan atas penurunan laba tahunan untuk memegangnya yang disebabkan oleh pajak. Penurunan investasi dalam bentuk kekayaan kena pajak ini dalam jangka panjang kemungkinan besar akan membuat aset-aset ini semakin langka dan kerana itu meningkatkan sewa pasar mereka. Kenaikan harga sewa pasar yang disebabkan pajak akan mencegah kapitalisasi penuh atas perbedaan pajak properti. Ketika harga sewa pasar dari aset yang dikenakan pajak meningkat sebagai respon terhadap pajak, bagian dari beban pajak tahunan dialihkan kepada pengguna aset ini oleh pemiliknya. Dampak pajak properti pada sewa perumahan. Penurunan jumlah perumahan yang disediakan per tahun setelah pajak properti dikenakan mengakibatkan harga sewa rumah dari $100 sampai
menjadi $120 per tahun. Sewa bersih yang diterima oleh pemilik bangunan tidak termasuk dalam jumlah penuh pajak properti tahunan. Hanya perbedaan dalam tarif pajak di antara pemerintah daerah atau di antara kelas properti dalam yurisdiksi lokal yang dapat menyebabkan efek kapitalisasi pajak. Karena porsi pajak properti yang umum untuk semua yurisdiksi mengakibatkan penurunan laba atas investasi berdampak pada penurunan tingkat diskon. Seperti pada grafik di samping. Pajak properti di Amerika Serikat. Administrasi pajak properti di Amerika Serikat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian dan dari lokalitas ke lokalitas lainnya. Sebagian besar ketidakpuasan terhadap pajak yang sering diungkapkan oleh setiap warga negara berasal dari praktik penilaian dan metode pembayaran pajak daripada dari kekurangan intrinsik dalam pajak itu sendiri. Praktik penilaian dan tarif pajak efektif. Berdasarkan penilaian pecahan, tarif pajak properti melebih-lebihkan tarif pajak real. Misalnya, jika tarif pajak properti secara nominal 3%, tetapi rasio penilaiannya hanya 33,3% dari nilai pasar sebenarnya, maka tarif efektif perpajakan hanya 1%. Perpajakan bisnis properti. Properti bisnis dikenakan pajak berdasarkan pajak properti lokal. Pemerintah daerah mengenakan pajak pada real estate bisnis dan aset bisnis berwujud termasuk persediaan. Namun, karena pajak properti yang tinggi dapat menghalangi bisnis untuk berlokasi di yurisdiksi lokal, tidak jarang pemerintah daerah menawarkan pengurangan pajak untuk mendorong bisnis agar menempatkan aktivitas bisnis mereka di dalam area tersebut. Beberapa bukti menunjukkan bahwa persaingan pajak ini semakin ketat karena yurisdiksi pemerintah, negara bagian, dan lokal harus bersaing, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan situs asing untuk lokasi bisnis. Misalnya, pada tahun 2000, kota New York melaporkan bahwa mereka memberikan keringanan pajak properti kepada bisnis yang berjumlah $586 juta atau sekitar 7% dari pendapatan pajak properti kota untuk mendorong pembangunan ekonomi. Masalah lain dengan perpajakan properti bisnis adalah bahwa aset bisnis tidak berwujud, seperti merek dagang, paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Pada umumnya tidak dikenakan pajak, karena produksi telah bergeser dari manufaktur dan aktivitas lain dengan persediaan dan modal kena pajak. Pendapatan pajak properti dapat terpengaruh secara merugikan. Industri jasa juga memiliki karyawan dengan sejumlah besar sumber daya manusia yang tertanam dari keterampilan mereka yang tentu saja tidak dikenakan pajak properti. Pergeseran ke jasa dan aset bisnis tidak berwujud karena penurunan manufaktur di Amerika Serikat dapat berdampak buruk pada pengumpulan pendapatan pajak properti lokal. Insiden pajak properti di Amerika Serikat. Ada kontroversi yang cukup besar mengenai kejadian pajak properti di Amerika Serikat. Salah satu sudut pandangnya adalah bahwa pajak tersebut bersifat regresif sehubungan dengan pendapatan, karena sebagian besar dari pajak tersebut setara dengan pajak atas konsumsi perumahan. Namun, teori ekonomi menunjukkan bahwa beban pajak properti lokal cenderung progresif dalam kaitannya dengan pendapatan. Pajak properti bersifat regresif didasarkan pada sejumlah asumsi terkait pergeseran pajak tersebut, meskipun secara empiris belum diverifikasi.
Studi tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar beban pajak properti lokal jatuh pada perumahan, karena pengeluaran perumahan cenderung menurun karena persentase pendapatan saat pendapatan meningkat. Pengaruh sebagian besar pajak tampaknya bersifat regresif sehubungan dengan pendapatan. Prevensi pajak. Di Amerika Serikat, lebih dari 30 negara bagian saat ini memberikan pengecualian pajak properti khusus kepada orang tua atau orang miskin. Yang lain memanfaatkan pendekatan pemutus arus dalam bentuk kredit pajak pendapatan negara bagian untuk mengimbangi sebagian beban pajak properti daerah. Rincian berbagai paket keringanan pajak ini berbeda di setiap negara bagian. Semua paket ini mengalami masalah pengukuran pendapatan yang tidak memadai. Pajak tanah. Kritik umum terhadap pajak properti seperti yang diberlakukan di Amerika Serikat adalah bahwa hal itu menurunkan insentif untuk pengembangan dan pembangunan kembali tanah, terutama di daerah dengan pajak tinggi. Untuk alasan ini, dukungan kuat sering disuarakan untuk menggantikan pajak yang jatuh atas tanah saja dengan pajak yang ada atas real estate. Mereka yang mendukung gagasan ini berpendapat bahwa hal itu tidak akan memiliki beban berlebih dan akan memiliki efek redistribusi progresif, karena pada dasarnya persendian tanah tidak elastis sama sekali. Pajak atas tanah tidak menimbulkan efek substitusi pajak tanah sama dengan pajak sekaligus. Artinya, pajak nasional atas tanah saja tanpa pengecualian tidak mempengaruhi kuantitas tanah yang dipasok ke wilayah tertentu, karena pemilik tanah tidak dapat mengontrol jumlah tanah. Karena itu, pajak tersebut menyebabkan tidak ada perubahan perilaku yang mempengaruhi kuantitas tanah di pasar. Sewa yang diperoleh atas tanah adalah surplus ekonomi murni yang dapat dikenakan pajak tanpa mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Pajak tanah mengurangi sewa yang diperoleh atas tanah dengan jumlah penuh pajak, dan harga tanah turun untuk mencerminkan beban pajak di masa depan. Perlakuan khusus lahan pertanian. Bentuk lain keringanan fiskal yang diadopsi di banyak negara bagian dalam beberapa tahun terakhir adalah perlakuan khusus untuk lahan yang digunakan dalam pertanian. Perlakuan semacam itu terdiri dari ketentuan khusus yang biasanya mengizinkan penilaian lahan pertanian didasarkan pada nilai lahan tersebut dalam penggunaan pertanian daripada nilai pasarnya. Akibatnya, hal ini memberikan manfaat hanya bagi pemilik lahan pertanian di dekat kawasan perkotaan, di mana terdapat perbedaan antara nilai lahan dalam penggunaan pertanian dan nilai lahan dalam penggunaan perkotaan. Di wilayah seperti itu, pertumbuhan perkotaan mendorong nilai tanah pertanian di atas nilainya di bidang pertanian. Ketentuan khusus bagi petani bertujuan untuk memperlambat proses pembangunan perkotaan dengan mensubsidi petani agar tetap bertani, meskipun ada godaan untuk menjual tanah mereka kepada pembangun perkotaan dengan harga yang melebihi nilai diskon saat ini dari tanah tersebut dalam penggunaan pertanian saat ini. Pajak transfer properti. Ini teks adalah dipungut tentang transfer kekayaan antar warga negara. Pajak pengalihan properti merupakan metode yang layak untuk memajaki akumulasi kekayaan yang biasanya lolos dari bentuk perpajakan lain. Ketika kekayaan ditransfer pada saat kematian, pemerintah mengawasi administrasi warisan. Karena terdapat data yang cukup akurat tentang akumulasi kekayaan, relatif mudah bagi pemerintahan untuk memungut pajak atas akumulasi kekayaan yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. Pajak estate warisan dan hadiah.
Perkebunan dan pajak warisan kadang-kadang disebut sebagai bea kematian. Mereka pada dasarnya dipungut sebagai pajak cukai atas hak untuk mentransfer properti pada saat kematian. Pemerintah federal juga memungut pajak atas transfer properti sebelum kematian dalam bentuk pajak hadiah. Pajak kematian federal dipungut di perkebunan kena pajak. Pajak real federal pada tahun 2009 menyumbang sekitar 1% dari total pendapatan federal, meskipun dipungut menurut skala tarif yang cukup progresif. Pajak tersebut memungkinkan banyak pengecualian. Ini memungkinkan, misalnya, pembebasan dasar yang murah hati ditambah pemotongan dan pengecualian spesifik lainnya, dan membebankan pajak sisanya sesuai dengan struktur tarif progresif. Termasuk di antara pemotongan khusus dari basis pajak adalah biaya hukum dan pemakaman, hutang dan kontribusi amal. Selain itu, harta benda mungkin diserahkan kepada pasangan yang masih hidup, dibebaskan dari semua pajak. Ketika pasangan yang masih hidup meninggal, sisa harta warisan mungkin diwariskan kepada ahli waris yang tersisa. Pajak properti di Amerika Serikat cenderung mengurangi pengembalian modal dalam semua penggunaan. Perbedaan pajak properti yang positif di antara masyarakat tercermin dalam sewa tanah yang lebih rendah dan upah yang lebih rendah di daerah-daerah di mana investasi menurun. Pengurangan investasi yang disebabkan pajak dalam perumahan baru dan barang serta jasa lokal juga dapat berkontribusi pada harga yang lebih tinggi untuk perumahan dan barang dan jasa lainnya. Meskipun banyak kontroversi menyangkut kejadian pajak properti, banyak ekonom sekarang percaya bahwa pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan bersifat progresif. Sekian dulu video kita pada kali ini. Kami dari kelompok 10 Sektor Ekonomi Publik undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.